kemungkinan untuk menghadiri upacara peringatan kemerdekaan HUT RI yang ke-79 di IKN langsung batal. Jadi kita nggak jadi berangkat, oleh karena kita tidak mendapatkan undangan dan sekretariat presiden nggak mengundang kita. Jadi kita bisa menyaksikan perayaan peringatan HUT kemerdekaan RI lewat layar kaca saja. Sebenarnya kita berencana ke sana, tapi dari teman-teman media yang di sana, kalau teman-teman media yang sudah memenuhi syarat dan mendapatkan undangan sudah ada di sana sejak pekan lalu. Tapi menurut mereka kalau nggak punya undangan jangan berharap untuk datang. Sedikit lebih ketat karena upacara peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-79 ini masih juga dalam proses tahapan pembangunan di segala sisi infrastruktur. Jadi kita diharapkan untuk tidak ke sana. Karena kita adalah daerah penyangga, posisi kita ada di Sulawesi, kita berharap ke IKN setelah Agustus. Nah, kemarin sudah terjadi sesuatu yang sangat viral dan beritanya ini benar-benar menyebar. Ya, viral di mana-mana. Bukan pengiriman, tapi arak-arakan membawa teks proklamasi dan duplikat bendera merah putih ke IKN yang berangkat dari Jakarta setelah diarak dari Monas menuju ke Halim Perdana Kusuma, lalu diterbangkan ke Balikpapan, lalu langsung diarak lagi ke Istana IKN. Dan berita ini sudah menyebar kemana-mana dan menjadi viral. Hari ini kita membuat konten tentang IKN, tapi kita cuplik, kita rilis kembali dari story Ifka. Teman kita menyajikan untuk kita seperti apa wajah IKN menjelang upacara HUT peringatan kemerdekaan RI ke-79. Ini dia Ifka Story. Segera berlangsung di ibu kota negara, Nusantara. Wilayah yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini disiapkan untuk kali pertama menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Sejumlah persiapan terus dimatangkan demi menyukseskan gelaran yang akan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Bukan dalam waktu yang singkat, persiapan sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia akan dilangsungkan di lapangan yang berada 100 meter di depan Istana Garuda. Sejak pertengahan Juli, lapangan ini dipastikan siap 100% menggelar upacara. Lapangan yang diapit sejumlah gedung kementerian dan taman ini sudah rapi dan siap untuk digunakan. Lapangan upacara di IKN Nusantara memiliki ukuran 100 x 100 meter. Lapangan upacara ini memiliki kapasitas besar dan dapat menampung peserta upacara hingga 8.000 orang. Tak hanya lapangan, podium upacara juga sudah siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan upacara HUT RI tahun ini. Selain itu, Istana Garuda juga telah berdiri kokoh dan siap digunakan. Walaupun sempat terhambat cuaca, tapi pembangunan istana yang murni dibangun oleh anak bangsa ini berhasil diselesaikan. Ruangan-ruangan utama yang ada di dalam Istana Garuda telah siap digunakan, tak hanya untuk mendukung pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga untuk kegiatan keseharian Presiden. Kesiapan itu ditunjukkan Presiden Joko Widodo yang telah menjalankan tugasnya berkantor di Istana Garuda akhir bulan lalu. Berbicara soal Istana Garuda tak hanya mengenai bangunan utamanya,
tapi juga ornamen burung Garuda yang telah berdiri gagah, menegaskan identitas Istana Kepresidenan Republik Indonesia di ibu kota negara Nusantara. Pemasangan bilah tertinggi pada sayap Garuda sisi barat menjadi penanda selesai dibangunnya Istana Rancangan Nyoman Nuarte, sedimat patung terkemuka Indonesia. Pemerintah juga telah menyiapkan akomodasi untuk para peserta maupun petugas upacara, termasuk para tamu undangan, baik transportasi di dalam IKN Nusantara maupun sarana dan prasarana transportasi antar kota. Kereta otonom tanpa rel sudah mulai diuji coba dalam kawasan Nusantara dan diharapkan dapat beroperasi membawa para peserta upacara pada 17 Agustus. Selain itu, sejumlah kendaraan lain juga telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi pada saat upacara berlangsung di IKN Nusantara. Prasarana penghubung IKN dengan wilayah sekitar juga telah disiapkan, salah satunya dengan peresmian jembatan Pulau Balang yang dilakukan Presiden Joko Widodo akhir bulan lalu. Hotel-hotel yang ada di IKN juga sudah siap dihuni para tamu undangan dalam upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan menjelang upacara perdana kali ini, okupansi atau tingkat keterisian hotel-hotel baik di IKN maupun kota sekitar seperti Samarinda dan Balikpapan sudah sangat tinggi dan telah dipesan sejak awal tahun. Nah, itulah IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi, Ibu Kota Nusantara ini berbasis alam dan hutan Kalimantan. Jadi, kalau kita mau lihat tentang bagaimana perjuangan pembangunan IKN, ya penuh dengan drama dan intrik-intrik. Jadi, kalau menurut Pak Jokowi, kalau pembangunan IKN ini terus disentil, kapan Indonesia mau maju? Kita tidak akan melihat Indonesia itu sebagai Jawa sentris, tapi kita akan membangun Indonesia itu sebagai Indonesia keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi inilah, kita tidak melihat ini sesuatu yang buruk untuk masa depan, tapi kita melihat sesuatu yang positif. Bagaimana proses pembangunan IKN terjadi
bukan siapa yang punya ide. Kalau ide ini sudah ada sejak dari zaman presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Jadi kalau siapa yang berjasa, siapa yang tidak mendukung pembangunan IKN, kita lupakan. Mari kita sama-sama merayakan HUT kemerdekaan RI ke-79 ini dengan wajah yang sumringah, yang semangat, bahwa tidak lama lagi Indonesia akan berubah menjadi negara yang maju, negara yang menjadi contoh, dan negara yang akan menjadi panutan di dunia. Terima kasih sudah menyimak konten pagi hari ini untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia baru, Nusantara baru, Indonesia makin maju. Terima kasih sudah menyimak channel Deddy Sapa teman. Assalamualaikum. Bersemangat.